Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rencana pengembangan produk baru berupa MPASI tepung organik dengan metode objektif. Dengan anggota Anissa Pratiwi, Ersa Anjeli Saragi, Fauzia Ramadhani, Nabila Zendia Ulhaq, Syarafina, dan Yohana Simbolon. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Yohana. Pada Yohana dipersilakan. Jadi nama produk pangan yang akan kami buat adalah biskuit MPASI tepung organik. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada 4 jenis tepung. Yang pertama tepung terigu, tepung ubi jalar, tepung kacang merah, dan tepung wijen. Nah, keempat tepung ini memiliki perbandingan penambahan dengan 3 pengulangan dengan 3 formula, yaitu formula 1, tepung terigu sebanyak 30%, tepung ubi jalar sebanyak 60%, tepung kacang merah sebanyak 7,5%, dan tepung wijen 2,5%. Nah, untuk formula kedua itu ada tepung terigu 30%, tepung ubi jalar 60%, tepung kacang merah 5%, tepung wijen 5%. Untuk formula 3 itu ada tepung terigu 30%, tepung ubi jalar 60%, tepung kacang merah 2,5%, dan tepung wijen 7,5%. Selanjutnya itu tentang formulasi produk. Jadi ini kan tentang MPASI biskuit dengan tepung organik kan. Jadi kenapa kami pilih tepung organik? Karena menurut dari COVAX 2008, itu bahan pangan organik memiliki kandungan gizi dan komponen fungsional yang lebih tinggi dibanding non-organik, serta tidak mengandung residu kimia dan logam berat yang bersifat karsinogenik. Jadi kalau udah terbuat dari organik, itu kan pasti ditanam secara alami tanpa pupuk dan pestisida kimia. Jadi itu akan aman untuk bayi. Makanya kami memilih tepung organik sebagai bahan pokok dari produk ini. Kemudian penelitian ini itu menggunakan desain eksperimental rancangan acak lengkap atau RAL. Dan dengan bahan yang digunakan itu adalah tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, kacang merah, dan wijen seperti yang sudah dijelaskan oleh Yohana sebelumnya. Lalu alat yang digunakan itu adalah oven manual, nampan, neraca analitik, dan untuk yang organoleptiknya itu sampai dengan foam. Lalu pengembangan produk ini itu berfokus pada masalah yang akan coba diatasi, yaitu kekurangan gizi yang terjadi pada awal kehidupan. Yang dimana kalau udah awal kehidupan aja terjadi kekurangan gizi, maka itu akan mengakibatkan terjadinya gagal tumbuh atau growth faltering dan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, morbiditas, dan mortalitas anak. Lalu pada rencana perlakuan formulasi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah perancangan formula produk MPASI dengan 3 formula berdasarkan variasi jumlah pada komposisi bahan utama dalam pembuatan biskuit. Jadi formula pertama itu dengan perbandingan 30%, 60%, 7,5%, dan 2,5%, sampai dengan formula ketiga itu perbandingannya segini, itu bisa dilihat di sini. Kemudian kedua itu tahapannya adalah melakukan analisis kandungan zat gizi makro dan mikro, serta daya simpan produk. Lalu untuk yang ketiga, analisis organoleptik dan penentuan produk terpilih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Selanjutnya yaitu masalah yang akan coba diatasi. Masalah gizi yang terjadi pada bayi biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan asupan makanan yang dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga terjadi gagal tumbuh pada bayi, seperti yang dijelaskan oleh Vina tadi. Nah, untuk itu perlu adanya peningkatan kebutuhan gizi melalui MPASI agar dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selain dari ASI. Selanjutnya, alasan penggunaan bahan akan dipresentasikan oleh Ersa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alasan penggunaan bahan. Formula pembuatan biskuit ini menggunakan tepung terigu, tepung kacang merah, tepung ubi jalar ungu, dan tepung wijen, serta ditambahkan dengan zat gizi makro yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, dan lemak dan karbohidrat. Produk biskuit MPASI ini menurut standar nasional Indonesia, kadar air maksimal 5 gram, biskuit F1 dan F2 dengan nilai 2,54 gram dan 4,92 gram memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan F3 dengan nilai 7,26 gram. Karena rendahnya kadar air pada suatu produk berdampak positif karena akan memperpanjang masa simpan produk. Alasan yang ketiga, produk biskuit MPASI menurut standar nasional,
Kadar abu lebih kurang dari 3,5 gram. Biskuit formula F2 ini dengan nilai 2,92 gram dan F3 dengan nilai 3,06 gram lebih rendah dibandingkan F1 dengan nilai 4,25 gram. Di mana kadar abu ini terdapat dalam pembuatan biskuit berkaitan dengan adanya mineral yang tinggi. Bahan penyusun biskuit yang mengandung 150 mg, kalsium 14, mg, dan fosfor 100 gram. Alasan yang keempat, di mana produk biskuit empasi ini menurut standar nasional Indonesia, kadar proteinnya minimal 6 gram. Hal ini bahwa selain dari tepung terigu, protein juga diperoleh adanya tepung kacang merah dan tepung wijen. Biskuit dengan formula F1 ini dengan 7,84 gram, biskuit formula 2 dengan nilai 7,45 gram, dan biskuit formula 3 dengan nilai 7,59 gram. Produk biskuit empasi menurut standar nasional Indonesia, kadar lemak sebesar 6-18 gram. Kadar lemak F3 dengan nilai 21,52 gram lebih rendah dibandingkan formulasi lainnya. Hal ini disebabkan karena penambahan bahan seperti tepung kacang merah yang digunakan sebanyak 2,5% dan tepung wijen sebanyak 7,5% yang memiliki kadar lemak yang relatif rendah. Kandungan lemak ini dari kacang merah sebesar 2,4 gram per 100 gram dan tepung wijennya 11,89 gram per 100 gram. Karena tepung kacang merah ini memiliki kandungan lemak nabati yang lebih sedikit dibandingkan dengan tepung wijen. Alasan yang keenam, produk biskuit empasi ini menurut standar nasional Indonesia, kadar karbohidrat maksimalnya 30 gram. Tingginya karbohidrat produk disebabkan oleh komponen penyusun produk yaitu tepung ubi jalar ungu. Kadar karbohidrat biskuit empasi ini pada F3 dengan nilai 60,57 gram paling rendah dibandingkan formula yang lainnya, di mana F1 ini 62,22 gram dan F2 62,96. Jadi di antara karbohidrat, lemak, dan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya dibahas dengan Yohana. Kemudian ada target sasaran. Jadi target sasaran dari produk yang akan dikembangkan itu adalah bayi di atas 6 bulan dengan MPA ini tinggi protein yang membantu memenuhi kebutuhan gizi bayi sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak terhambat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fauzia. Rencana kandungan dan klaim gizi. Jadi bahan yang digunakan dalam biskuit ini kan ada tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, dan tepung wijen. Formulasi produk MPASI ini menambahkan jenis tepung wijen sebagai salah satu bahan pangan sumber protein, fosfor, dan kalsium. Tepung terigu, tepung kacang merah, dan tepung wijen mengandung protein, lemak, karbohidrat. Kandungan asam amino yang terkandung dalam kacang merah adalah leusin dan lisin. Formula produk MPASI terdiri dari formula 1 yang yaitu tepung ubi jalar ungu 60%, tepung kacang merah 7,5%, tepung wijen 2,5%. Formula 2-nya yaitu ada tepung ubi jalar ungu 60%, tepung kacang merah 5%, tepung wijen 5%, dan yang terakhir formula 3 terdiri dari tepung ubi jalar ungu 60%, tepung kacang merah 2,5%, dan tepung wijennya 7,5%. Kadar air terendah terdapat pada formula 1 dan yang tertinggi pada formula 3. Kadar abu dan protein terendah terdapat pada formula 2 dan yang tertinggi pada formula 1. Kadar lemak terendah terdapat pada formula 3 dan yang tertinggi pada formula 1. Kadar karbohidrat terendah terdapat pada formula 3 dan yang tertinggi pada formula 2. Kadar kalsium terendah terdapat pada formula 1 dan yang tertinggi pada formula 3. Kadar fosfor terendah terdapat pada formula 3 dan yang tertinggi pada formula 1. Kadar energi terendah terdapat pada formula 3 dan yang tertinggi formula 1. Produk biskuit MPASI tersebut sudah memenuhi standar kadar protein menurut SNI tahun 2005. Untuk biskuit MPASI yaitu minimal 6 gram. Hal ini mengindikasikan bahwa selain dari tepung terigu, protein juga diperoleh dari adanya tepung kacang merah dan tepung wijen. Kandungan asam amino yang terkandung dalam kacang merah adalah leusin dan lisin. Selanjutnya, jika balita mengkonsumsi biskuit MPASI dengan ketiga formula tersebut sebagai sumber energi, maka balita dapat mengkonsumsi sekitar 4 hingga 5 keping sehari. Satu keping sama dengan 22,1 atau 21,2 kilokalori energi. Sedangkan kebutuhan kalsium 65 mg per hari dapat dicukupi oleh balita dengan mengkonsumsi sekitar 11 hingga 13 keping atau satu keping sama dengan 4,9 sampai 5,5 mg kalsium. Dan untuk fosfor 50 mg per hari dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 2 hingga 4 keping, satu kepingnya 13,1 sampai 24,1 mg fosfor.
Rencana evaluasi pangan metode objektif. Rencana evaluasi pangan untuk MPASI biskuit tepung organik untuk meningkatkan kebutuhan gizi pada bayi. Dalam rencana evaluasi ini, metode objektif yang digunakan yaitu metode pengujian organoleptik. Metode ini terdiri atas uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pengujian hedonik dan mutu hedonik produk biskuit MPASI dilakukan dengan menuliskan skor pada form organoleptik untuk tingkat kesukaan rasa, aroma, tekstur, kerenyahan, dan warna menggunakan skala Likert. 1 tidak suka, 2 agak suka, 3 suka, dan 4 sangat suka. Kemudian uji daya terima yang dilakukan kepada bayi memiliki 2 indikator, yaitu porsi yang dimakan dan ekspresi ketertarikan terhadap makanan. Lalu biskuit yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis makro meliputi analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat. Dan analisis mikro meliputi kalsium dan fosfor. Metode untuk pengukuran kadar kerja kalsium dan fosfor adalah inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 mili, lalu ditambah 10 mili HNO3, keduanya didestruksi selama 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan ke dalam Lanjut aja, Bila. Tutup. Selanjutnya dijelaskan. Ya, selanjutnya proses evaluasi yaitu mengumpulkan bahan yang akan diuji, lalu melakukan pembuatan biskuit, kemudian diaduk merata dan dibentuk pipih, lalu dipanggang dan dilakukan pengujian terhadap pangan MPASI biskuit tepung organik yang sudah jadi. Ya, demikian hasil diskusi yang dapat kami presentasikan.